Halo, Assalamualaikum semua. Saya Nina Lupita, mahasiswi dari STMI Pelita Nusantara, jurusan Prodi Bisnis Digital. Kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang materi berjudul Menciptakan Pengetahuan. Baiklah, di slide pertama, kita masuk dalam pengantar penciptaan. Penciptaan pengetahuan adalah proses dinamis yang memungkinkan transfer dan penggunaan kembali pengetahuan dalam berbagai konteks. Kepribadian individu memainkan peran penting dalam berbagi pengetahuan, mendorong kolaborasi dan inovasi. Dengan memahami cara pengetahuan berpindah, organisasi dapat mengoptimalkan sumber daya mereka untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, ketiga adalah peran pencipta pengetahuan, yaitu menjelaskan tugas utama pencipta pengetahuan. Aktivitas utama yang pertama yaitu dinamis dan adaptif, menggerakkan inovasi, menciptakan kolaborasi, berbagi pengalaman, dan juga tugas dan tanggung jawabnya adalah akuisisi pengetahuan baru, seleksi informasi relevan, generasi ide kreatif, mematangkan pengalaman kolektif. Lanjut, yaitu dari model Nonaka. Model Nonaka yaitu menjelaskan dua jenis pengetahuan, yaitu ada tacit dan eksplisit. Pengetahuan tacit adalah pengetahuan yang bersifat personal, sulit diungkapkan dan dibagikan secara langsung. Ini mencakup pengalaman, intuisi, dan keterampilan yang dimiliki individu. Pengetahuan ini seringkali diperoleh melalui pengalaman praktis dan interaksi sosial, sehingga mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak dalam konteks tertentu. Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang dapat dengan mudah diartikulasikan, dibagikan, dan dipindahkan melalui komunikasi formal. Ini termasuk dokumen, laporan, dan prosedur yang dapat diakses oleh banyak orang. Dalam organisasi, teknologi berperan penting dalam mengkonversi pengetahuan eksplisit sehingga dapat diakses secara luas, mendukung pembelajaran dan kolaborasi dalam organisasi. Selanjutnya yaitu transformasi pengetahuan atau sesi. Yang pertama ada tacit to tacit, yaitu proses berbagi pengetahuan yang mendalam. Yang kedua ada explicit to tacit, yaitu belajar dari laporan dan menyimpulkan ide-ide baru. Dan yang ketiga yaitu ada tacit to explicit, yaitu mengkonversi pengetahuan pribadi menjadi formal. Dan yang keempat adalah explicit to explicit, yaitu mendistribusikan pengetahuan dalam format formal. Selanjutnya yaitu penjelasan fase sesi. Yang pertama adalah sosialisasi, yaitu menghubungkan pengetahuan melalui interaksi sosial. Yang kedua, internalisasi, yaitu mengubah pengetahuan tacit menjadi eksplisit. Yang ketiga adalah internalisasi, yaitu integrasi pengetahuan eksplisit ke dalam pengalaman. Dan yang keempat yaitu ada kombinasi, yaitu menggabungkan pengetahuan eksplisit dari berbagai sumber. Lanjut, pentingnya teknologi dalam sesi. Dalam model sesi, teknologi memiliki peran sangat penting karena membantu proses dan mengkonversi dan distribusi pengetahuan, di mana pada tahap yang melibatkan teknologi dalam pengetahuan eksplisit. Dan yang terakhir adalah kunci pengetahuan, yaitu mobilisasi pengetahuan dan teknologi dalam konversi tacit ke eksplisit.
Kunci pengetahuan terletak pada mobilisasi pengetahuan yang efektif. Dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat mempercepat konversi dengan tacit menjadi eksplisit, memungkinkan pengetahuan yang lebih luas dan pemanfaatan yang lebih. Kolaborasi dan inovasi adalah inti dari proses ini, si pertukaran ide yang kaya di seluruh organisasi. Nah, itu adalah hasil dari materi, yaitu menciptakan pengetahuan. Jadi itu adalah rangkuman dan poin-poin dari menciptakan pengetahuan.